وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina asani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di majelis ini, yaitu dalam rangka untuk mengenal agama kita lebih dalam, lebih paham, khususan masalah puasa. Kita membahas kitab 48 persoalan soal puasa. Ini sudah part ke-5, part kelima. Jadi sudah kajian kelima dalam membahas satu kitab ini. Mudah-mudahan bisa selesai pagi ini. Mudah-mudahan. Kita sampai di pertanyaan yang ke-32 yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau ditanya, perusahaan memiliki pekerja non-muslim, apakah boleh melarang mereka untuk makan minum di depan pekerja muslim di perusahaan tersebut di siang Ramadan? Artinya bosnya ngelarang yang non-muslim untuk makan di depan orang Islamnya. Maka jawaban beliau pertama, tidak selayaknya seorang itu mempekerjakan non-muslim. Ya, padahal mungkin untuk mempekerjakan sama muslim, karena muslim lebih baik daripada non-muslim. Ya, jadi orang Islam itu harusnya berwala kepada orang Islam. Artinya kalau suruh milih, harusnya ya milih teman ya orang Islam, milih karyawan ya orang Islam. Ya, selama ini nggak cocok sama orang Islam. Di logika aja, kalau orang Islamnya itu mayoritas, maka ya pasti jumlahnya lebih banyak dan akan lebih susah mencari orang yang memiliki kualifikasi yang baik. Gitu. Logika sama juga akan terjadi di negara-negara non-muslim. Artinya kalau kita misal ke Argentina, ke Brazil, itu mungkin akan susah menemukan orang non-muslim yang berkualitas gitu kan. Kemudian malah wong Islam yang berkualitas, karena yang sedikit itu biasanya memang menjaga kualitas gitu. Karena dia harus bersaing dengan mayoritas gitu. Tapi ya di dalam kesulitan seperti itu maka tetap kita harus mencari orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabah. Hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Menarik hati di sini memang konteksnya adalah soal rupa ya. Tapi kalau dimaknai secara umum itu bisa dalam konteks apapun gitu. Orang non muslimnya lebih pintar daripada orang Islamnya, ya yang Islamnya dijadikan pintar gitu dan seterusnya. Akan tetapi jika terdapat kebutuhan untuk mempekerjakan pekerjaan non muslim, tidaklah mengapa sebatas kebutuhan. Jadi kalau memang benar-benar nyari nggak dapat gitu kan, misal cari dokter spesialis bedah otak misalnya gitu, nggak ada, benar-benar nggak ada, adanya orang non muslim ya sudah. Apalagi kondisinya darurat ya silakan. Termasuk yang pernah viral gitu kan, ketika dikatakan jangan memilih pemimpin non muslim, terus dia protes, apa iya kalau pas naik pesawat kita harus tanya kamu Islam apa enggak gitu. Ini ngawur ya, ini logika ngawur gitu. Maka ustadz itu ya dia akan bertanggung jawab di akhirat ya dengan menggunakan logika yang seperti itu, yang membodohkan, membuat umat itu bukan tambah pinter tapi tambah bodoh. Ya maka hal seperti itu jangan dilakukan atau jangan diikuti ya. Jangan pakai logika seperti itu ya. Nah, kemudian mengenai makan dan minum mereka di hadapan kaum muslimin di siang Ramadan tidaklah mengapa, karena kaum muslimin yang berpuasa berterima. Maksudnya itu ketika orang Islamnya itu nggak ada masalah ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kemudian ya kan, kemudian bisa ditaruh di tempat yang bagus, tidak dilihat orang Islam, itu lebih baik. Jadi jangan semata-mata dilarang, tapi lebih kepada dikasih solusi. Maka orang Islamnya yang berpuasa berterima kasih memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi hidayah, memeluk Islam yang padanya kebahagiaan dunia akhirat, memuji Allah taala telah diberi keafiatan dari apa yang dibalakkan kepada mereka yang belum diberi hidayah. Jadi orang Islam itu kalau harusnya ya, kalau ngeliat orang non muslim sedang makan, dia itu bangga gitu. Seneng gitu. Oh, alhamdulillah aku ini dapat hidayah. Alhamdulillah aku ini puasa gitu. Kasihan deh kamu yang belum dapat hidayah. Harusnya gitu gitu. Jangan dibalik, orang Islam puasa dulu, orang nggak puasa malah pengen makan, ya ini salah. Ini berarti dia nggak paham gitu. Nggak, imannya masih goyah, imannya masih labil sehingga dia terganggu dengan orang yang makan. Karenanya sekalipun diharamkan bagi mereka makan dan minum secara syariat pada bulan Ramadan,
Sesungguhnya dia akan memperoleh balasan pada hari akhirat ketika dikatakan kepada mereka, kulu wasrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Perhatikan kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya kita hari ini nggak makan nggak minum, ya toh, maka insya Allah nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Kita disuruh makan dan minum yang lebih enak, yang lebih sedap karena kita dulu pernah puasa. Nah, tetapi non-muslim justru sebaliknya. Sekarang mereka makan sepuasnya, sesuka-sukanya, semuanya dimakan, segala macam binatang dimakan, maka nanti belum tentu Allah kemudian izinkan mereka makan. Bahkan minum pun nggak diizinkan. Yang kalau kita bahas tentang neraka itu, bagaimana adab mereka itu mengerikan itu. Sampai mereka itu kehausan, minta minum sidik ya nggak dikasih. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-33. Apakah ghibah, menggunjing, namimah, adu domba di siang Ramadan batalkan puasa? Maka beliau rahimahullah menjawab bahwasanya ghibah dan namimah enggak batalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala puasa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa di sini nggak cuma soal puasanya, tapi apa dikatakan oleh Nabi SAW, man lam yada' qaula zur wal amal bih wal jahla, dan kebodohan siapa yang belum meninggalkan perkataan zur dan amal zur, kemudian kebodohan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Maka Allah nggak butuh, walaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah, bahwasanya Allah nggak butuh orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Nah, sehingga puasa itu tetap harus meninggalkan azur. Azur itu perkataan dusta, perbuatan bodoh, gitu kan? Dusta, domba, ghibah, namimah, kemudian mengikuti acara yang enggak baik, misal kayak nyalakan petasan, pacaran, gitu kan? Kemudian apa namanya, arisan yang isinya ghibah, gitu kan? Maka sebaiknya semuanya ditinggal. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang ke-34. Jika melihat orang yang sedang puasa makan dan minum karena lupa, apakah mengingatkannya? Jadi ada si fulan lagi lupa, lagi enak-enak makan, apa perlu diingatkan atau biarkan aja? Maka beliau rahimahullah menjawab, siapa yang melihat orang yang makan dan minum di siang Ramadan wajib mengingatkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika lupa dalam sholat, fa'idha nasitu fadak kiruni. Kalau aku lupa dalam sholat, ingatkan. Kalau laki-laki dengan cara mengucapkan subhanallah, kalau perempuan dengan cara menepukkan tangan. Maka ketika ini hadis untuk sholat, maka ini berlaku juga untuk puasa. Jadi kalau kita lihat teman kita laki-laki, jelas laki-laki, nggak kelihatan sakit, baru makan siang bolong Ramadan, kita ingatkan barangkali dia lupa gitu kan. Jangan pura-pura nggak lihat gitu. Maka orang yang lupa diuduri karena kelupaannya orangnya. Tapi orang yang tahu saudara melakukan pembatal puasa dan tidak mengingatkannya telah berbuat lalai. Artinya salah kalau kita tahu orang berbuat salah kok nggak kita ingatkan. Karena orang itu adalah saudaranya, wajib mencintainya sebagaimana mencintai dirinya. Artinya gini loh, kalau kita kemudian menjaga diri kita jangan sampai membatalkan puasa, ya kita harus juga senang kalau saudara kita nggak batal puasanya. Jangan dibalik-balik. Orang yang penuh hasad itu kalau kemudian dia nggak senang saudaranya, saudara kita, apakah saudara yang ada hubungan nasab, apa saudara dalam artian saudara apa namanya sesama muslim itu mendapat kebaikan, itu orang yang hasad. Kesimpulannya, jika melihat orang yang sedang puasa kok makan dan minum di siang Ramadan karena lupa, hendaklah diingatkan. Bagi yang diingatkan, hendaknya berhenti. Jadi kalau diingatkan, kudunya senang. Oh, berarti anak yang perhatian sama saya. Tidak boleh melanjutkan makan minumnya, bahkan jika di mulutnya masih ada air atau suatu ya, makanan, wajib mengeluarkannya. Jadi beliau ini termasuk yang berpendapat kalau sudah waktunya puasa, maka apa yang di dalam mulut suruh mengeluarkan. Tidak boleh kemudian ditelan. Tidak boleh menelannya setelah ingat atau diingatkan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa pembatal puasa tidaklah membatalkan dalam 3 keadaan, yaitu lupa, jahil, dan tanpa maksud. Jadi kalau kita lupa, itu maka nggak batal. Kalau kita jahil, maka juga nggak batal. Maka kalau kita nggak bermaksud melakukan itu, artinya nggak berniat, gitu kan, maka juga nggak batal. Jika lupa kemudian makan, maka puasanya sah sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasya wa huwa shaim, siapa yang lupa dan dia adalah orang yang berpuasa, fa'akala al-syariba, kemudian karena dia lupa itu dia makan dan minum, falyutim shaumahu, maka
sempurnakan puasanya, fa inna ma at'amahullah wa saqahu, karena yang ngasih makan dan minum itu Allah. Jika makan dan minum dengan sangkaan fajar belum terbit atau menyangka bahwa matahari telah tenggelam, ternyata kenyataannya tidak seperti dugaannya, maka puasanya sah. Jadi dia merasa ini cek peteng kok gitu, belum subuh gitu kan. Masih makan tuh. Nah, ternyata iseng-iseng dia lihat jam, loh ternyata udah setengah 6 gitu. Berarti kan udah siang tuh, maka puasanya nggak batal. Sebaliknya, sore-sore, misal habis asar ketiduran atau tertidur gitu, bangun-bangun dia merasa udah maghrib, dia makan, ternyata baru dicek baru jam 5, belum waktunya, maka puasanya sah. Dilanjutkan lagi sampai kemudian benar-benar ada. Allah Ta'ala alam. Kemudian hal ini sesuai dengan sabda hadis dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia berkata, kami berbuka pada masa Rasulullah SAW ketika masih berawan. Kemudian matahari terlihat, Nabi SAW tidak merintahkan untuk mengqadha. Jadi benar-benar lupa itu karena ada awan mendung itu. Seandainya qadha itu wajib, misalnya Nabi SAW telah memerintahkannya. Seandainya memerintahkan, tentu beritanya telah sampai kepada kita. Karena perintahnya menjadi syariat Allah dan syariat Allah harus dijaga hingga hari kiamat. Demikian halnya jika tidak bermaksud membatalkan puasa, artinya nggak ada maksud tuh, maka puasanya tidaklah batal. Seperti orang yang kumur-kumur kemudian air masuk ke tenggorokannya tertelan, puasanya tidak batal karena dia tidak memaksudkannya, nggak maksud gitu, tapi ketelan. Nah, perkataan ini berarti mirip dengan orang yang apa? Berenang. Orang berenang itu kan nggak maksud minum air gitu. Nah, pas berenang ternyata dia keminum air, gitu. Maka puasanya nggak batal. Tapi kalau pas renang niatnya udah pengen minum di dalam kolam renang, ya udah batal itu niat itu. Kalau dengan niat itu puasanya udah. Juga seperti orang yang puasa yang mimpi basah, puasanya tidak batal karena orang yang tidur tidak memaksudkannya. Sebaliknya, tiduran tapi kemudian sambil ngayal, kemudian ada yang keluar gitu kan, maka itu batal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Maka tidak ada dosa bagimu atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita masuk di pertanyaan yang ke-35. Apakah menghatamkan, menamatkan bacaan Al-Quran bagi orang puasa wajib? Beliau rahimahullah menjawab, menghatamkan Quran bagi yang puasa bukanlah perkara wajib, akan tetapi hendaknya memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW dahulu diajarkan Quran oleh Jibril setiap bulan Ramadan. Artinya gini, ketika kita punya kesibukan, yang memang kesibukan itu hukumnya wajib, misalnya sebagai istri, harus kemudian mengurusi rumah tangga, atau kemudian sebagai pekerja harus bekerja mencarikan nafkah untuk keluarga. Kalau memang itu yang kita kerjakan kemudian tidak bisa membuat kita khatam Quran, maka tidak ada masalah dengan puasa Ramadannya. Tapi memang sunnahnya memperbanyak bacaan. Artinya kalau kita mampu dan sanggup untuk kemudian memperbanyak bacaan itu lebih baik. Sampai khatam berkali-kali itu lebih baik. Kadang ada orang kebalik-balik, berusaha ngatamkan Quran berkali-kali, atau akhirnya pas kerja berantakan. Akhirnya jadi istri, rumahnya berantakan. Akhirnya yang laki-laki harusnya nyupir sambil ngantuk, akhirnya tabrakan. Nah, ini salah ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang sunnah. Gitu. Ya, artinya kalau memang ada waktu longgar, ada waktu senggang, silakan dimaksimalkan. Jangan sampai sia-sia digunakan untuk melihat HP atau bermain HP yang sifatnya nggak berguna gitu. Maka dimaksimalkan buat baca Quran silakan. Tapi kalau kemudian oh ternyata harus kuliah, masa sambil kuliah dengerin dosen terus kita baca Quran gitu kan. Nah, ini juga kurang pas ya ini. Jadi kita dengarkan kuliahnya, nanti kalau istirahat lah baru baca Quran lagi. Baca Quran lagi, baca Quran lagi gitu. Kalau benar-benar ada kondisi-kondisi yang memang bisa kita maksimalkan. Tapi kalau memang harus fokus kerja ya kerja lah gitu. Wallahu taala alam. Pertanyaan yang ke-36, apa hukumnya sholat tarawih dan berapa rakaat sunnahnya? Sholat tarawih hukumnya sunnah, yang disunahkan Nabi SAW pada umatnya. Beliau pernah bersolat bersama sahabatnya selama 3 malam. Tapi setelah itu beliau meninggalkan, khawatir akan menjadi wajib. Jadi sholat tarawih itu nggak wajib. Tapi bukan berarti ini nggak wajib terus kita gampang meninggalkan. Artinya ini sunnah yang ditekankan ya. Jadi kalau bisa kerjakan. Apalagi Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat ma'al imam bersama imam, atayan sorif sampai selesai gitu kan, kutiba lahu dia mulailah, tertulis tercatat dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Nah, eman-eman kalau kita nggak ikut ya. Makanya
Kalau emang longgar, nggak ada kepentingan, nggak ada urusan yang sifatnya mendesak, ya cuma sebentar toh antara biasanya kalau habis isak itu paling-paling neng ini sampai jam berapa? Setengah songo. Hah? Nah, paling sampai setengah sembilan kan. Maka ya sebaiknya dimaksimalkan. Baiknya dimaksimalkan. Ya sama kayak saya gitu. Kalau ngisi pengajian itu kan saya berusaha ngisinya antara maghrib sama isya. Karena orang kalau udah maghrib pulang itu biasanya wis malas balik naik gitu. Makanya Nabi mengkaitkan itu orang yang nggak nongol di waktu isya sama subuh itu udah kayak orang munafik gitu. Termasuk ciri orang munafik gitu. Maka daripada gitu sisan. Jadi kalau kamu misal ke masjid ada kajian, harus ikutin aja kajian antara maghrib sama isya itu. Daripada kamu nanti pulang kemudian yo malas balik gitu kan. Nah, maka tuh duduk aja di situ buat wirid dengerin kajian selesai. Lebih enak, lebih nyaman ini. Maka taruh juga gitu. Kalau emang punya waktu, ada kesempatan gitu kan lakukan. Khususnya yang laki-laki gitu kan. Nah, tapi kalau emang sibuk ada urusan ya nggak apa-apa ditinggalkan karena nggak wajib karena Nabi SAW memang nggak pengen itu dianggap wajib. Nah, maka demikianlah keadaan kaum muslimin di masa Abu Bakar dan pertengahan Khalifah Umar. Artinya masih seperti itu ya, masih sholat sendiri-sendiri. Setelah itu Amirul Mukminin Umar mengumpulkan mereka dalam satu keimaman sholat. Kemudian Tamim Ad-Dari maupun Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya sehingga pelaksanaan berlangsung secara bersamaan. Ya, jadi imamnya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang mu'alaf, orang yang dulu Kristen kemudian masuk Islam. Kenapa? Ayo, karena dia menyaksikan sendiri yang namanya Dajjal. Jadi dia ini hadisnya terkenal loh Tamim Ad-Dari itu. Jadi Tamim Ad-Dari itu pedagang kalau sekarang ya eksportir itu, pedagang luar pulau. Dia bawa kapal, pas mau balik ke Madinah, kapalnya terombang-ambing di tengah lautan lama sampai akhirnya tersandar di sebuah pulau dan disitulah bermula dia bertemu dengan Jasasah. Jasasah itu makhluk yang nemeni Dajjal, ngadeni Dajjal. Nah, di dalam pulau itu ada sebuah kuil, Dajjal ada di situ sedang diikat dan Jasasah itu yang menjaga si Dajjal ini. Namanya terikat kan berarti kan nggak bisa makan, nggak bisa apa lah. Jasasah ini sing ladeni. Nah, disitulah kemudian Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal itu dan bertanya tentang sesuatu banyak hal yang dijawab oleh Tamim Ad-Dari dan kemudian Dajjal mengatakan semua itu nggak akan lama. Gitu. Jadi kemudian setelahnya Tamim Ad-Dari bisa pulang dan diceritakan kepada Nabi SAW dan Nabi meyakini itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu udah ada ya. Dajjal itu makhluk termasuk anak Adam yang dikasih umur panjang, sudah ada di tengah lautan, tinggal nunggu izin dari Allah untuk keluar. Sebagaimana Ya'juj Ma'juj juga sama. Ya, maka kalau ada orang yang ngomong Dajjal itu adalah Amerika, Dajjal itu adalah Israel, Bani Israel atau negara Israel, itu orang yang nggak paham ya. Jadi yang benar Dajjal itu ya makhluk manusia. Kemudian sehingga pelaksanaannya berlangsung secara jamaah sampai hari ini. Segala puji bagi Allah ini merupakan sunnah di bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya 11 rakaat atau 13 dengan sunnah dalam hal ini, akan tetapi jika ditambah lebih dari itu tidaklah mengapa, karena hal itu diriwayatkan pula oleh salaf yang melebihkan atau kurang dari itu. Mereka tidak saling mengingkari. Jadi nggak kayak orang sekarang yang 11 ngejek yang 23, yang 23 ngejek yang 11, enggak ya, enggak usah gitu. Siapa yang lebih rakaatnya tidak diingkari, siapa yang mencukupkan dengan yang diriwayatkan itu lebih utama. Sunnah telah menunjukkan bahwa tidaklah mengapa melebihkan jumlah rakaat, bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengenai salat malam, beliau mengatakan masna masna, dua-dua. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla. Kalau kemudian kalian khawatir masuk waktu subuh, sholat satu rakaat, mewitirkan apa yang telah disolati. Jadi sholat satu rakaat pun boleh, witir, tok, itu nggak apa-apa kalau emang cukup waktu. Penting jangan sampai masuk waktu subuh gitu ya. Jadi kalau kita mencermati 11 yang dilakukan Nabi itu yaitu sholatnya itu sampai kakinya bengkak-bengkak lama gitu. Orang sekarang enggak, 11 itu sholat suratnya cuma pendek-pendek. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Ya karena emang orang sekarang juga nggak paham itu. Dibikin lama ya nggak paham malah enak emang nesu-nesu daripada nanti pahalanya rusak ya mendingan diturutin aja. Nabi SAW tidak membatasi jumlah rakaatnya, yang penting dalam sholat tarawih adalah khusyuk dan tumak ninah. Ini loh. Ya kalau kamu lihat orang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu malah nggak sah sholatnya. Walaupun sholat rakaatnya banyak 23, tapi cepatnya raukur ini nggak sah. Maka ketika rukuk sujud bangkit dan dari rukuk maupun sujud dan tidak melakukan apa yang telah dilakukan
orang-orang yang terburu-buru, cepat-cepat gitu kan. Nah, maka mencegah orang yang sholat untuk melakukan apa yang disunahkan. Sunnahnya kan berzikir, membaca doa, baru naruh kepala belum menyentuh tanah, imamnya udah berdiri. Bahkan bisa jadi mencegah mereka melakukan apa yang seharusnya dijaga. Hanya untuk keluar dari masjid lebih awal supaya banyak yang datang. Nah, ini menyelisih syariat. Dan benar ketika kita lihat di medsos itu ternyata masjid itu ramai banget. Ramai bocil-bocil yang senang banget dengan sholat itu. Dan apa ya, ya itu justru kalau menurut saya itu bukan jadi amal soleh buat imamnya, malah jadi dosa ya. Jadi kadang itu ketika kita itu memimpin atau berada di hadapan umat dalam jumlah yang banyak, kita tuh harus berusaha beramal yang benar agar kemudian jadi celengan, jadi pahala yang kita simpan. Tapi kalau kemudian nyontoin sing elek, sholatnya cepet banget ngebut kayak gitu kan. Maka ya yang ada bukannya jadi pahala, malah jadi dosa. Kan eman-eman nanti kalau di akhirat ngimpi bahwa pahala banyak, tapi malah yang terjadi dosa yang banyak. Naudzubillah. Nah, wajib bagi imam bertakwa kepada Allah terhadap makmum di belakangnya, jangan manjangkan sehingga menjadi beban dan keluar dari sunnah. Sebenarnya panjang di sini juga panjang yang dalam artian panjang yang memang panjang yang dilakukan Nabi gitu. Oh, udah baca surat-surat pendek dianggap panjang ya kadang berarti makmumnya yang aneh gitu. Jangan juga terlalu meringankan sehingga meninggalkan apa yang wajib atau sunnah untuk dilakukan oleh jamaah di belakangnya, misalnya kayak berdoa sampai ingat semua doa, ini tidak boleh. Oleh karena itu para ulama berkata dimakruhkan, dibenci imam yang menyempatkan sholatnya sehingga mencegah makmum untuk mengerjakan itu. Lalu bagaimana dengan mempercepat sholat sehingga mencegah makmum melakukan yang wajib? Kecepatan itu adalah haram bagi imam. Jadi kalau sing wajib sampai nggak terjadi, misal makmumnya mau ruku aja nggak nyampe, nggak tekan karena imamnya udah bangkit lagi gitu, maka sholat seperti itu malah haram. Nek haram berarti kan dosa. Maka imamnya bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Tinggal dikalikan kalau makmumnya ada 1000 ya, kayak banget ya. Maka bertakwalah ini. Beliau mengatakan bertakwalah terhadap makmum ketika menjadi imam. Kita meminta kepada Allah istiqomah dan selamat. Nasallallahu istiqomah wassalamah. Kita masuk di pertanyaan yang ke-37. Apa hukumnya menggabungkan sholat tarawih dan witir dalam satu salam? Tarawih dan witir dalam satu salam. Perbuatan ini merusak sholat karena Nabi SAW bersabda, sholatul lailah masna masna. Sholat malam itu dua-dua. Jika digabungkan dalam satu salam, berarti tidak dua rakaat dan telah menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Nabi SAW bersabda, man amila amalan, laisalahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amal yang tidak pernah kami contohkan, maka amalnya tertolak. Imam Ahmad rahimahullah menegaskan, siapa yang berdiri pada rakaat ketiga pada sholat malam, seolah dia berdiri pada rakaat ketiga ketika sholat subuh. Artinya, ketika kita sholatnya adalah sholat malam, maka lakukanlah dua-dua. Dua-dua. Ini beliau termasuk yang berpendapat nggak ada sholat 4 rakaat 1 salam. Ya. Maksudnya jika melanjutkan setelah sadar bahwa sholatnya batal seperti yang menambahkan rakaat 3 pada subuh, oleh karenanya diharuskan jika sudah berdiri pada rakaat ketiga dalam sholat tarawih, karena lupa untuk berdiri duduk, karena lupa maka kembali untuk duduk dan melanjutkan tasyahud kemudian sujud sahwi setelah salam. Jika dia telah melakukannya, nah, maka sholatnya batal. Jika dia tidak melakukannya, maka sholatnya batal. Dalam hal ini terdapat masalah, yaitu sebagian orang memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang sholat Nabi SAW di bulan Ramadan, beliau menjawab, Nabi tidaklah sholat Ramadan melainkan melebihi 11 rakaat. Sholat 4 rakaat jangan ditanya bagus dan panjangnya, kemudian sholat 4 rakaat jangan ditanya bagus dan panjangnya, kemudian 3. Nah, kaum muslimin menyangka 4 rakaat pertama dan kedua masing-masing itu 1 salam dan rakaat ketiga yang tersisa dengan 1 salam. Hadis di atas memang dapat dipahami demikian, tapi maksudnya melakukan 4 rakaat dengan 2 salam kemudian duduk istirahat. Kemudian 4 rakaat berikutnya dengan 2 salam kemudian istirahat, dan inilah kemungkinan yang paling dekat, yaitu sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat 2 rakaat. Setelah 4 rakaat pertama duduk istirahat, menyiapkan tenaga, setelah 4 rakaat kedua dengan 2 salam pun duduk istirahat. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, sholatul laili masna masna. Jadi dua hadis ini biar nggak bertentangan, maka Aisyah itu kan mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan Nabi itu 4 panjang, kemudian 3. Nah, Nabi mengatakan sholat malam itu 2-2, sehingga maksud Aisyah radhiyallahu anha 4, kemudian 4 itu ya 2,
dua istirahat, dua istirahat. Nah, kenapa istirahat? Karena Nabi sholatnya panjang, maka perlu istirahat. Nah, istirahatlah ini, istirahatnya ini yang disebut dengan tarawih, istirohah itu, tarawih. Gitu. Nah, itu. Tapi kalau kemudian kayak di kita, sholatnya pendek-pendek, gitu kan, maka ya nggak terlalu urgent untuk diperlukan istirahat pada rakaat yang keempat. Jadi yang lebih mendekati sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ada ulama yang berpendapat 4 rakaat salam. Dan di Solo yang mengamalkan itu masjid itu atau bah sama masjid Takwa itu mengamalkan kayak 4 rakaat salam. Nah, adapun witir, jika witir dengan 3 rakaat maka 2 cara. Cara pertama, salam setelah 2 rakaat kemudian mengerjakan yang ketiga. Cara kedua mengerjakan 3 rakaat langsung dengan 1 salam dan 1 tasyahud. Ini masih bisa diterima. Tapi kalau yang tarawihnya maka 2 salam, 2 salam itu yang terbaik. Ya, jadi tapi nggak bisa dipungkiri kalau itu ada khilaf memang. Wallahu taala. Pertanyaan yang ke-38. Apa pandangan saya mengenai mereka yang berpendapat bahwa bacaan khatmul Quran dalam salat tarawih merupakan bid'ah yang diada-adakan? Nah, jadi Imam Haram itu kalau kemudian baca pas tarawih itu kan semalam itu 1 juz setengah, 1 juz setengah sampai nanti malam yang ke-20 sekian sudah selesai sampai di Anas, maka kemudian Imam Haram biasanya itu kalau setahu saya itu biasanya Imam Sudes itu yang imami khataman itu. Nah, itu nanti beliau kemudian berdoa khatmul Quran gitu. Ya inti doa khatmul Quran itu ya doa segala macam doa didoakan di situ. Dan sebenarnya itu bahasanya mungkin bukan doa khatmil Quran secara khusus ya, tapi lebih kepada pola alam ya. Nah, maka kita lihat jawaban Syekh Utsaimin ya. Ini orang Arab jawab orang Arab. Jadi biasanya melakukan ini kan orang Arab di Haram sana. Ini yang menjawab mufti Arab gitu. Maka saya tidak mau tahu dasar yang sahih mengenai doa khatmil Quran dalam sholat yang didasari dari sunnah. Jadi beliau nggak mendapati dalil. Tidak pula amalan dari sahabat. Isyaratnya ada pada apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Jika selesai membaca Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan menjauh mereka. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan di dalam sholat. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an ini seorang sahabat yang menemani Nabi belasan tahun, gitu kan. Itu beliau mengamalkan atau melakukan ketika sudah selesai membaca Quran, ya sampai hatam itu. Beliau mengumpulkan keluarganya dan menjamu makan-makan. Nah, tapi hal ini tidak dilakukan dalam sholat. Jadi bukan di sholat, karena pertanyaan tadi di sholat. Khatmul Quran dalam sholat tarawih. Gitu. Maka sholat sebagaimana yang dimulai tidaklah disyaratkan mengadakan doa di tempat yang tidak terdapat sunnah di dalamnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi kalau memang di situ nggak ada posisi untuk membaca doa itu, maka kata beliau nggak usah. Adapun menamakan bacaan khatmul Quran di dalam sholat dengan bid'ah, saya tidak suka mengatakan seperti itu karena ulama sunnah berbeda pendapat tentangnya. Artinya walaupun beliau berpendapat itu nggak ada contohnya, beliau tidak sampai mengatakan bid'ah. Karena memang ada ulama yang berpendapat itu boleh. Maka tidak semestinya kasar terhadap apa yang sebagian ulama menganggapnya mustahab, disukai, meskipun yang utama bagi seorang itu adalah betul-betul berupaya mengikuti sunnah. Kenapa demikian? Karena sholatnya adalah tarawih gitu. Jadi sholat tarawih itu sholat sunnah, yang mana ada kelonggaran sebenarnya. Termasuk ketika orang itu mampu berdiri, maka pas sholat tarawih dia pengen duduk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa walaupun orangnya normal, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau sholat wajib itu benar-benar nggak boleh ada ketambahan apapun yang di luar apa namanya di luar tata caranya. Maka dalam hal ini ada problem yang dilakukan oleh saudara kita yang konsisten menerapkan sunnah, yaitu manakala mereka sholat di belakang imam yang baca doa Al Quran di rakaat terakhir, mereka keluar dan meninggalkan jamaah dengan dalih Al Quran bid'ah. Perbuatan seperti ini tidak semestinya dilakukan karena akan menyebabkan perselisihan hati dan saling menjauhi. Karena hilaf seperti itu tidak terjadi di antara imam madhab. Imam Ahmad rahimahullah tidak berpendapat sunnahnya kunut subuh. Meskipun demikian, beliau berkata, jika seorang mengimamimu dengan berkunut dalam sholat subuh, maka ikutilah dia dan hendaknya mengaminkan doa. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, itu nggak kunut subuh. Tapi beliau berpendapat kalau kamu nemu imam yang kunut subuh, maka aminkan. Jangan bikin perselisihan. Atau sebaliknya, kalau kamu ngimami orang, kaum muslimin ya, di situ ada kunut subuh, ya kunut toh, gitu. Jadi Imam Ahmad dalam hal ini terkait kunut subuh lah ya. Ini luas, apalagi soal tarawih tambah luas lagi. Maka poin masalahnya, sebagian saudara kita yang komit untuk mengikuti sunnah dalam jumlah rakaat tarawih, jika sholat di belakang imam yang sholatnya lebih dari 11 atau 13 keluar dari jamaah jika melebihi jumlah tersebut, ini suatu yang semestinya tidak perlu terjadi dan mengisi perbuatan sahabat. Artinya kalau kita punya ini 11, kok imamnya 23, ikut aja 23.
Atau kalaupun kita nggak mau ikut yang 23, cari masjid yang 11. Jangan kemudian kita ikut jamaah 23 pas 11 kita pulang. Nah, ini juga salah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyempurnakan sholat 4 rakaat di Mina, para sahabat radhiyallahu anhum mengingkari. Meskipun demikian mereka tetap sholat bersamanya hingga selesai. Jadi ada khilaf tapi mereka juga sabar. Udah nggak apa-apa. Dimaklumi bahwa melakukan sholat 4 rakaat saat dibolehkan mengkosor lebih menyelisih sunnah daripada menambah jumlah rakaat lebih dari 13. Ya, artinya para sahabat itu pengennya itu karena safar dikosor aja gitu loh. Kok Khalifah Utsman nggak mau kosor, tetap utuh gitu loh. Para sahabat jane yo ora cocok, nggak cocok. Tapi ya karena ini dilakukan oleh imam ya udah ngikut. Nggak ada yang protes, nggak ada yang marah, nggak ada yang ini. Nah maka kalau urusan sholat wajib aja ada kondisi tasamuh seperti itu, maka urusan tarawih harus lebih tasamuh. Meskipun demikian, para sahabat tidak meninggalkan Utsman radhiyallahu an dan tetap sholat bersama beliau. Sudah pasti para sahabat lebih peduli daripada kita dalam mengikuti sunnah, lebih benar pendapatnya dan lebih berpegang pada sunnah seperti yang dituntunkan syariat Islam. Kita meminta kepada Allah agar menjadikan kita semua termasuk yang mengetahui kebenaran, mengikutinya, mengetahui kebatilan dan menghindarinya. Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk di pertanyaan yang ke-39. Sudah menjadi kebiasaan sebagian kaum muslimin mensifati malam 27 Ramadan sebagai malam Lailatul Qadar. Apakah penetapan ini ada asalnya dan apakah ada dalilnya? Jadi di Arab sana memang tanggal 27 ini kalau pas tarawih-an itu luar biasa padatnya, luar biasa ramenya. Sering saya ceritakan, saya pernah meninggalkan soft untuk ke toilet, balik itu nggak dapat tempat. Muter se-Masjidil Haram itu nggak dapat tempat karena semuanya udah penuh. Nah, maka ini ditanyakan, apakah memang 27 itu malam Lailatul Qadar toh, saya gitu. Maka beliau rahimahullah menjawab benar, penetapan tersebut ada dalilnya, yaitu bahwa malam 27 diharapkan merupakan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Akan tetapi pendapat yang kuat dari perkataan para ulama yang mencapai lebih dari 40 pendapat bahwa malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 hari terakhir, terlebih lagi pada 7 hari terakhir bisa di 27, 25, 23, 29, 28, 26 atau 24. Ya artinya memang banyak dalil menuju 27, tapi mungkin juga di 25, 23 dan seterusnya. Nah, memastikannya gimana? Memastikannya adalah ketika kita ya melihat matahari di pagi hari. Kalau kemudian itu terpenuhi ciri-ciri tadi malam Lailatul Qadar ya berarti Lailatul Qadar tadi malam. Oleh karena itu seyogyanya seorang bersungguh-sungguh pada setiap malamnya agar tidak diharamkan mendapatkan keutamaan dan pahalanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu filailatil mubarakah, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan firman-Nya pada Quran surat Al-Qadar, yaitu Inna anzalnahu filailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi jawabannya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang ke-40. Jika puasa memberatkan wanita yang sedang menyusui, apakah dia boleh tidak puasa? Ya, dia boleh tidak puasa. Jika puasa memberatkannya, atau jika khawatir terhadap anak yang disusuinya. Dalam keadaan seperti ini, dia boleh tidak puasa dan mengkodok di hari-hari yang tidak puasa tadi. Allah. Pertanyaan 41. Di apotek terdapat spray bagi penderita sesak napas. Apakah boleh menggunakannya di siang bulan Ramadan? Jawaban pertanyaan tersebut, penggunaan spray dibolehkan bagi orang yang berpuasa sama saja apakah dia sedang puasa atau selainnya, karena spray tidaklah masuk ke lambung, akan tetapi pada qasba al-hawaih, yaitu saluran pernafasan yang membuka saluran khusus tersebut sehingga dapat bernafas dengan normal. Dia tidak semakna dengan makanan dan minum, tidak ada pula unsur makan dan minuman yang sampai ke lambung. Jadi beliau pendapat seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat spray itu ada cairannya ya masuk itu. Walaupun nggak sampai lambung, tapi itu kan masuk di apa namanya di tenggorokan gitu kan. Ya kalau saya lebih condong ke batal sih. Amat dimaklumi bahwa pada asalnya puasa itu sah hingga ada dalil yang menunjukkan akan batalnya puasa dari Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Artinya gini loh, kalau saya lebih kepada gini, rokok aja yang sifatnya asap itu aja bisa membatalkan puasa, maka spray ini nggak cuma asap, dia ada cairannya. Jadi tentu harusnya ini lebih berat konsekuensinya daripada rokok. Allah Ta'ala.
42. Apa hukumnya menggunakan odol gigi bagi orang yang berpuasa di siang hari, pasta giginya? Penggunaan odol bagi orang puasa atau selainnya tidak mengapa selama tidak masuk ke dalam lambung atau perut. Akan tetapi yang lebih baik adalah tidak menggunakannya karena ia memiliki zat yang kuat yang bisa masuk ke dalam perut tanpa disadari. Oleh karena itu Nabi SAW berkata pada Lakid ibni Sabroh, balir fil istinsak illa antakuna so'iman. Silakan kamu bersungguh-sungguh dalam menyedot air dengan hidung, kecuali saat kamu puasa. Yang lebih utama adalah hendaklah tidak menggunakan odol, masalahnya lapang jika diakhirkan hingga waktu berbuka, berarti telah menghindari perkara yang dikhawatirkan akan merusak puasa. Gampangnya intinya itu boleh kalau kamu bisa berhati-hati. Tapi kalau kamu khawatir nggak bisa hati-hati, maka ya nggak usah pakai odol sikatannya. 43. Benarkah berkumur tidak disarankan bagi orang puasa di siang Ramadan? Beliau rahimahullah menjawab, enggak benar. Berkumur ketika wudhu adalah salah satu kewajiban wudhu, sama saja di saat Ramadan maupun di lain Ramadan. Puasa maupun enggak wajib berkumur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah, cucilah mukamu. Nah, tetapi tidak semestinya berlebih-lebihan gitu kan. Ketika berkumur atau istinsak, menghirup air di hidung. Sebagaimana hadis Lakid ibni Sabroh, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, asbiril wudhu, sempurnakanlah wudhu, wa khallil baina asobi, dan sela-selalah jari-jarimu, kemudian wabaligh fil istinsak, bersungguh-sungguh ketika menghirup air ke hidung, illa, kecuali antakuna so'iman, kamu dalam kondisi puasa. Wallahu ta'ala. Pertanyaan 44. Apakah orang yang berpuasa batal puasanya jika disuntik pada pembuluh darah? Beliau rahimahullah menjawab, orang yang berpuasa tidak batal puasanya ketika disuntik di pembuluh darah atau di bagian lain, kecuali suntikan itu menduduki kedudukan makanan di mana suntikan tersebut menggantikan makan dan minum seseorang. Jadi kalau itu infus, itu nggak boleh, itu batal. Tapi kalau itu vaksin, nggak apa-apa. Beliau gitu. Ya. Nanti di kitab yang lain, itu kalau kemudian vaksin tapi disuntik di pembuluh, batal. Tapi kalau disuntiknya di tempat yang nggak ada pembuluhnya, misal di tangan, lengan, atau di bokong, itu nggak apa-apa. Adapun jika tidak seperti itu, tidaklah membatalkan sama sekali. Sama saja suntikan di pembuluh darah atau yang lainnya, karena suntikan tersebut bukan makan atau minum. Tidak pula semakna makan dan minum. Karena tidak benar kalau ia sehukum dengan makan dan minum. Jadi beliau termasuk yang longgar dalam hal ini. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya, apakah mengambil darah dengan tujuan cek donor darah di siang Ramadan membatalkan puasa? Beliau rahimahullah menjawab, jika seorang mengambil sedikit darahnya, tidaklah membuat tubuhnya lemah sehingga tidak membatalkan, sama saja untuk pengecekan atau donor bagi yang membutuhkan. Adapun mengambil darah dalam jumlah banyak yang membuat tubuh menjadi lemas, maka hal itu membatalkan, menggeskan dengan bekam yang valid dalam sunnah bahwa ia membatalkan puasa. Jadi beliau termasuk yang berpendapat kalau bekam itu membatalkan puasa, bekam itu kan dikeluarkan darahnya, maka orang-orang yang mengeluarkan darah dalam jumlah banyak itu membatalkan puasa. Bersandar atas hal ini, tidak boleh seorang menurunkan darahnya dalam jumlah banyak saat puasa seperti Ramadan, kecuali dalam situasi darurat. Darurat, artinya ada orang yang butuh darahnya yang cuma punyamu, kalau nggak dikasih dia orangnya mati, atau maka dia darurat, maka perlu. Dalam keadaan darurat boleh berdonor untuk kedaruratan itu, yang artinya puasanya sengaja dibatalkan. Jadi tetap dianggap batal walaupun darurat. Dan dia boleh makan dan minum pada sisa hari itu dan menggantinya pada hari yang Allah Ta'ala. Pertanyaan 46. Apa hukumnya menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir? Jadi siwak di sini maksudnya ya kayunya itu, kayu siwak. Mungkin kalau sikat ya sikatannya itu. Beliau rahimahullah menjawab, penggunaan siwak bagi orang puasa sebelum matahari tergelincir dan setelahnya merupakan sunnah sebagaimana pada waktu-waktu yang lain. Karena hadis-hadis penggunaan siwak umum tanpa ada pengecualian sebelum atau setelah matahari tergelincir. Di siwak itu bisa digunakan kapan aja. Nabi SAW bersabda, as-siwak harotun lil fami mardotun li robbi. Siwak itu menyucikan mulut dan disukai, dicintai, diridhoi oleh Allah Rabb kita. Karena gini loh, seorang muslim kok malas gosok gigi, hati-hati loh. Hati-hati kalau kemudian nggak dicintai oleh Allah. Kalau nggak dicintai oleh Allah, konsekuensinya apa? Dongo nggak dikabul. Jadi sampai segitu loh. Artinya kalau kita senang gosok gigi, ya itu yang terbaik. Karena memang orang Islam itu harus gitu. Senang sama kebersihan, jangan sampai pakaiannya bau, mulutnya bau, gitu kan, badannya bau, rajin-rajin mandi kalau emang sugih keringat, gitu kan. Ya, jangan sampai kemudian malas mandi sehingga menyebarkan berbagai macam bau. Sabda SAW yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah.
Jadi sekiranya nggak memberatkan, kalian itu tak suruh sikatan, gosok gigi itu setiap sholat. Berarti 5 kali sehari. Tuh. Artinya kalau kita bisa 5 kali sehari, Masya Allah itu luar biasa. Nah, biasakan yang baik-baik, semoga kamu nanti dapat pasangan yang terbaik. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, apa nasihat Syekh Hafidhahumullah? Beliau waktu itu masih hidup ya, berarti sekarang Syekh Rahimahullah kepada sebagian imam masjid yang meninggalkan masjid mereka di bulan Ramadan pergi ke Mekah untuk umroh dan sholat di Masjidil Haram selama bulan ini. Ini kayaknya di awal-awal pernah ada pertanyaan. Jawab beliau, nasihat kami untuk mereka adalah agar mereka tetap di masjid mereka, agar manusia berkumpul di masjidnya, mengerjakan kewajiban yang diamanahkan negara lebih utama daripada pergi ke Mekah untuk berdiam dan sholat di sana. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, para imam di sana itu kan kerja, itu kerjaan dan digaji. Jadi kalau sudah direkrut, dipekerjakan, digaji, maka menjalankan kewajiban pekerjaan itu lebih utama daripada menjalankan sunnah. Kalau yang tadi kan kontennya tarawih gitu kan, ya apa, khatmul Quran, menghatamkan Quran gitu. Maka kalau emang karena kerjaan kita nggak sanggup untuk menghatamkan Quran ya nggak apa-apa gitu. Ya, jangan dibalik, kita harus menghatamkan Quran kemudian kerjaannya berantakan. Maka dalam konteks ini ditanya, gimana dengan sholat umroh di Masjid Haram pada bulan Ramadan? Padahal keutamanya besar itu. Maka beliau Rahimahullah menjawab, menjaga amanah untuk dikerjaan itu lebih utama daripada menjalankan umroh atau sholat di Masjid Haram. Makanya ketika kita punya kerjaan, kalau bisa tuh segera dikerjakan, diselesaikan, gitu kan. Nah, ada waktu luang, nah itu maksimalkan buat ibadah. Nabi SAW tidak menyebut perjalanan ke Mekah selain untuk umroh. Sabda Nabi SAW, umroh fi Ramadan, takjil hajjah. Umroh pada bulan Ramadan menyamai haji. Nabi SAW tidak mengatakan tinggal di sana. Meskipun berdiam di Mekah tentu lebih utama daripada berdiam di tempat lain. Itu pun bagi yang tidak memiliki ikatan pekerjaan. Bagi yang memiliki ikatan wajib menjalankannya. Nasihat saya untuk mereka, jika hendak melaksanakan umroh silakan. Tapi segera kembali untuk menjalankan kewajibannya terhadap saudara-saudara muslim dan pemerintah. Kalau umroh, ini kan orang Arab nih, jadi perjalanan sehari jebret gitu kan, umroh selesai secara sebentar, mungkin ya 2 hari lah segera balik. Allah taala alam. Pertanyaan terakhir yang masih ke 48. Maka di sini 48, bagian orang meyakini bahwa umroh di bulan Ramadan adalah suatu yang wajib bagi setiap muslim walaupun sekali seumur hidup. Apakah ini benar? Maka beliau Rahimahullah menjawab, umroh diwajibkan sekali seumur hidup, tidak lebih dari itu, sedangkan umroh di Ramadan hanyalah dianjurkan, bukan wajib. Jadi haji dan umroh itu wajib sekali seumur hidup. Haji dan umroh. Nah, maka yang belum haji ya hajilah sekali, yang belum umroh, umrohlah sekali gitu. Belum punya duit, kumpulkanlah dari sekarang, masih muda gitu loh. Nyelengi, nabung, putarkan dalam bentuk usaha, sehingga nanti punya celengan berangkat. Nah, Nabi SAW bersabda, umroh fi Ramadan takjil hajjah, umroh di bulan Ramadan menyamai haji. Kami meminta kepada Allah Ta'ala agar memberikan saudara-saudara kami kaum muslimin taufik kepada apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kembali ke pertanyaan ini, ya maka umroh Ramadan itu tidak wajib, itu sunnah. Yang wajib adalah umroh sekali seumur hidup. Nggak harus di Ramadan, bisa di tempat lain. Artinya kalaupun kita pertamanya ini mau di pas saat Ramadan itu juga nggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam.